17 Agustus 1945, tanda kita telah merdeka dari penjajahan yang secara fisik maupun secara mental. Dan saat ini 17 Agustus 2025, tepat 80 tahun kita merdeka. Ternyata kemerdekaan yang ingin kita capai itu tidak sepenuhnya bisa kita raih, karena saat ini para pejabat dan orang-orang besar bermentalkan seperti penjajah. Mereka menjajah rakyatnya sendiri, mereka menjajah negerinya sendiri, merampas dan mengeksplorasi kekayaan alam dan sumber daya manusia untuk kepentingan mereka sendiri. Dan 17 Agustus 2025, selamat ulang tahun NKRI. Meskipun kita belum merdeka secara lahiriah wal batinnya, tetapi minimal kita sudah mempunyai negara. Dan perlu kita ketahui kenapa para penguasa, anggota DPRD, dari DPRD sampai DPR RI, DPD, dari semua tingkatannya, dan para pejabat-pejabat negeri kita, kenapa mereka korup? Mereka menggunakan uang mereka agar mereka bisa terpilih dengan cara menyogok rakyat, dengan cara membeli suara rakyat agar mereka terpilih menjadi anggota dewan, sehingga sekarang mereka menggunakan apa yang dinamakan barter di masa lalu ketika pemilu tersebut. Dan 100% kita tidak bisa menyalahkan mereka-mereka yang saat ini berkuasa, karena rakyat melalui screening yang sangat luar biasa ketat, yaitu melalui screening uang, mereka baru mau memilih para pejabat-pejabat tersebut, khususnya anggota dewan di semua tingkatan. Tanpa uang, mereka tak akan mungkin bisa menduduki jabatan mereka saat ini. Dan screening uang itu nyata-nyata terjadi di negeri kita, dan screeningnya itu ada di tengah-tengah masyarakat. Jadi masyarakat, kalau memang negeri ini kepingin kita rubah ke arah yang baik, maka masyarakat jangan men-screening para calon-calon anggota dewan, para pejabat-pejabat tersebut dengan uang yang harus Anda terima. Karena jargon yang telah kita sama-sama dengar, saya pun telah mengalaminya, bahwa tidak ada uang tidak akan Anda dipilih. Rakyat pun justru rakyat yang memulai seperti itu. Maka rakyat jangan sakit hati ketika saat ini melihat korupsi di mana-mana, koruptor merajalela, bahkan mereka tidak segan-segan, bahkan mereka tetap senang, berbahagia menjadi koruptor, karena mereka mengkorup uang-uang itu juga tujuannya adalah diberikan kepada rakyat, karena rakyat meminta dengan segala macam permintaannya, yang tentu permintaan itu berwujud berupa uang atau berupa materi, yang intinya adalah tetap uang. Jadi Indonesia saat ini dibajak oleh rakyatnya sendiri melalui para koruptor-koruptor, melalui para pejabat-pejabat yang saat ini mengelola negeri ini. Mereka mengelola negeri ini karena rakyat yang memilih mereka, karena rakyat memilih mereka, meminta sesuatu dari mereka. Wajar saat ini mereka menginginkan mengembalikan modal yang mereka tabur dahulu, karena mereka bukan menabur sekedar menabur, karena memang dipinta oleh rakyat. Saya 3 kali ikutin kontestasi tanpa uang, dan alhamdulillah tidak pernah terjadi, karena rakyat screeningnya selalu meminta uang kepada calon, termasuk saya. Makanya saya 3 kali tidak jadi, karena screeningnya di depan adalah selalu uang. Sekali lagi, rakyat Indonesia, Anda sadar semua itu adalah berdasarkan dari rakyat. Koruptor-koruptor itu berasal dari rakyat, dan rakyatlah yang memilih para koruptor tersebut, sadar ataupun tidak sadar. Sehingga kalau mau memperbaiki negeri ini, kita mulailah dari rakyat. Mereka bisa kita libas dengan sangat gampangnya kalau memang rakyat memang mau. Tapi kalau rakyatnya juga seperti itu, memang justru mulainya dari rakyat korupsi itu, bagaimana kita akan menebangnya? Ibarat sebuah pohon yang sangat rindang sekali, rakyat kecil itu adalah akarnya, dan akarnya negeri ini adalah para koruptor-koruptor kecil dalam bentuk akar tadi, sehingga pohon yang tumbuh, berkembang dan subur itu menghasilkan buah. Tentu buahnya bukanlah malaikat-malaikat yang jujur, yang baik-baik hati, tapi justru mereka tumbuh dari akar-akar koruptor di bawah itu, maka dia tumbuh tetap menjadi koruptor yang lebih besar, koruptor yang lebih manis, karena rakyat kita adalah koruptor-koruptor tingkat kecil.
sadar ataupun tidak sadar, sengaja ataupun tidak sengaja, saya yakin kita menyadarinya dan kita menyengajakan untuk menjadi koruptor di tingkat rakyat jelata. Sadarkan itu rakyat Indonesia, jangan hanya melihat hasilnya saat ini, tapi itu adalah merupakan pilihan daripada rakyat yang juga koruptor dengan tingkatan yang paling kecil. Mari kita perbaiki negeri ini. Kita mulai dari diri kita untuk tidak menjadi koruptor di tingkat yang paling kecil, sehingga insya Allah yang paling besar pun tidak muncul koruptor-koruptor yang lebih besar. Karena Indonesia adalah kita adalah Indonesia. Kalau rakyatnya kita koruptor, maka tumbuhlah koruptor-koruptor besar di atas sana yang juga nanti akan menggilas kita. Nauzubillah, subhanallah. Semoga video singkat ini bisa memberikan penyadaran bagi kita bahwa negeri kita, mau ataupun tidak mau, adalah negeri yang terkenal dengan koruptornya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.